Selamat datang kembali di podcast Dream Job Dream You, podcast yang akan menemani kalian semua untuk mencari, menemukan, dan membangun pekerjaan impian serta menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Kembali lagi bersama aku Fasya. Kali ini kita akan membahas mengenai pemasaran ya teman-teman. Kali ini kita ada di set yang spesial nih teman-teman. Tapi nggak kalah spesialnya, kita juga kedatangan salah satu dosen di mana beliau itu merupakan dosen manajemen pemasaran, yaitu Dr. Sutrisna SE SH MM MKN. Halo Bapak, bagaimana apa kabarnya? Baik, makasih nih udah diundang ya. Selamat Bapak kita, terima kasih Bapak mau datang di sini. Nah teman-teman, beliau ini salah satu dosen yang mengajar di universitas kita nih, di Universitas Budi Dharma. Oke Bapak, aku mau langsung ngobrol sama Bapak nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai pemasaran, saya mau nanya nih sama Bapak. Menurut Bapak nih definisi dream job dream you itu apa Pak? Dan sampai titik ini dengan pengalaman Bapak yang udah banyak banget nih, Bapak udah mencapai titik itu belum Pak? Makasih nih, pertanyaannya mungkin kembali pada mimpi kita sih. Kalau saya dulu awal memang bermimpi memang menjadi seorang pengusaha, itu kan menjadi satu hal yang menjadi hobi kita kalau bisa mendapatkan support dari keluarga, dari teman-teman kita, dan juga menjadi jalan yang barangkali kan bisa menghasilkan banyak keuntungan ya. Dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan sampai hari ini. Jadi kalau saya bilang mimpi saya menjadi kenyataan itu bukan satu hal yang tiba-tiba mimpi, tapi memang proses sampai hari ini, dan ya puji Tuhan bisa berhasil gitu. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak usaha yang sedang Bapak jalani? Sampai ini kan saya itu menjalankan berbagai bisnis, salah satunya adalah bisnis kuliner dan juga pemancingan ya. Kebetulan saya hobi makan dan hobi mancing. Nah ini yang menurut saya menarik sekali ya, satu hal yang menurut saya secara konsep itu menjadi mimpi saya di awal, dan ternyata menjadi satu yang saya terapkan dalam keilmuan saya, dan juga menjadi inspirasi buat beberapa orang sekitar saya, dan menjadi satu panutan juga nih buat contoh kehidupan di mana kita berpraktek, kemudian kita juga bisa memberikan satu kontribusi buat orang sekitar juga gitu ya. Jadi usaha Bapak ini juga sejalan emang sesuai dengan apa yang Bapak minati ya Pak ya? Iya, betul. Kuliner, terus mancing, terutama kuliner sih Pak. Saya juga suka kulineran nih Pak. Aduh, boleh nih saya datang ke usahanya Bapak ya? Boleh. Terbuka lah buat kalian semua anak Budi Dharma yang mau datang mampir, kita bisa diskusi. Mungkin barangkali kan ada hal yang berhubungan dengan bagaimana mimpi kamu menjadi satu kenyataan, menjadi sukses, dan bahkan menjadikan satu hal yang pijakan yang luar biasa ya dalam kehidupan kalian, karena itu kan menjadi satu kayak macam magnet ya buat kalian berusaha untuk lebih baik daripada hari ini ke depannya gitu. Selanjutnya kita mau masuk ke pembahasan mengenai pemasarannya. Oke. Menurut Bapak, kita dalam memasarkan produk nih butuh keterampilan khusus gak sih Pak? Pemasaran produk ini kan kalau kita kembali kepada basicnya kan ada beberapa hal yang mungkin kamu harus pahami dulu nih. Produk knowledge-nya sebagaimana kamu ketahui. Jadi kalau kita bicara pemahaman terkait pemasaran tadi, berbagai macam produk barang jasa itu kan mempunyai satu karakteristik berbeda ya. Sehingga proses pemasaran itu berbeda pula. Dan kebetulan memang apa yang saya jalani, saya sudah masuk ke berbagai macam produk, mulai dari produksi, mulai dari prosesi distribusi menjadi trading, sampai kita bicara jasa pun saya coba lakukan. Dan memang sangat menarik ya, karena manajemen is art dia bilang. Manajemen adalah seni ilmu di mana kita bukan hanya kita menjual produk, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang supaya mereka itu bisa interest gitu, tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu. Itu. Berarti kalau misalnya kita masuk ke pembahasan personal branding itu termasuk Pak dalam pemasaran ini? Yes. Kalau bicara personal branding, saya sering mempelajari beberapa literasi ya. Bagaimana kita mampu untuk membuat brand image pada orang. Seperti misalnya kita itu welcome pada orang. Tapi kalau kita memang nggak mengetahui produk knowledge yang kita kuasai seperti apa, kemudian kita juga nggak menguasai bahwa wah ini nih orang pertanyaan nanti seperti apa gitu ya. Ini yang menjadi masalah dalam ilmu marketing juga pemasaran tadi. Sehingga kita memang
nggak siap untuk yang terburuk. Seperti yang kita bilang kalau personal branding tadi kan, orang mungkin saja merasa buat cuma produknya yang kurang, kita pun kurang menawarkannya, kita pun nggak tahu menawarkan dengan cara apa. Itu menurut saya sehingga menjadi masalah utama. Gitu. Jadi sebelum kita memasarkan ke orang-orang, kita juga harus membangun personal branding itu dengan kuat gitu ya Pak. Kita harus tahu dulu diri kita gimana, terus baru kita bisa memasarkan. Betul. Kuncinya di situ ya. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, dalam hal pemasaran itu pasti ada yang namanya tantangan ya Pak, atau mungkin sampai ke tahap kegagalan. Nah, dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih atau mungkin pernah merasakan di titik itu, terus caranya gimana ya Pak biar bisa lanjut ke perjalanan dream job-nya itu Pak? Oke, jadi kalau apa yang saya alami memang sungguh luar biasa ya kalau kita tuh melihat bahwa di mata kita itu kan pasti semuanya sukses ya dari awal. Nggak ada tuh perkiraan gitu wah nanti akan gagal. Tapi satu saat kita akan mencapai titik tertentu di mana kita melihat wah kayaknya rencana kita nih bisa gagal dikarenakan faktor A, B, C, D, F, P yang barangkali di luar ekspektasi kita itu kadang-kadang alam berkehendak lain. Apalagi kan dengan kondisi yang kita tahu bahwa keadaan itu kan dalam orang berbisnis kan bukan cuma hanya sekedar barang produk yang kita tawarkan, bukan cuma hanya pelanggan yang mungkin membeli barang kita, tapi banyak juga aturan-aturan regulasi yang barangkali melindungi ataupun mempermasalahkan, menahan mungkin produk yang kita miliki. Makanya dari awal kita dalam berbagai macam kesempatan mencoba untuk memahami produk knowledge kita ini berhubungan dengan apa. Misalnya, ini berhubungan dengan kesehatan misalnya, BPOM ya kan. Ya kita harus rilis tuh. Produk kita itu harus kita melakukan proses di lab seperti apa kalau bicara makanan. Sehingga nanti dalam perjalanan apabila kita mempunyai satu kendala yang berhubungan dengan pemeriksaan badan terkait ya, jangan sampai kita terhenti usaha kita. Itu pertama. Kedua, hal yang mungkin jadi masalah utama biasanya dalam perjalanan saya adalah SDM. Kenapa SDM tadi? Karena produk yang kita siapkan, bahan baku yang kita siapkan, produksi yang kita siapkan, proses SOP yang berjalan, orang ternyata memang nggak ada lagi pengganti misalnya. Itu juga bukan salah. Kenapa dalam dunia bisnis yang saya jalani itu ternyata memang butuh satu hal yang namanya kita sebut dengan skill. Nah ini yang mungkin nggak bisa lari dari kenyataan. Gagal itu bukan karena posisi kita menyiapkan salah, bukan. Dalam perjalanan namanya manusia, bagaimana pengembangan mindsetnya, psikologis mereka merasa nyaman, mereka merasa effort yang luar biasa. Wah enak nih kerja dengan Pak Trisna gitu kan. Sehingga dia mendapatkan suasana yang luar biasa yang tidak didapatkan di tempat lain misalnya. Atau bukan cuma hanya sekedar gaji yang dia terima. Mereka dianggap seperti keluarga kan. Mereka mungkin dihargai seperti layaknya seorang yang dihargai gitu kan. Sehingga banyak hal yang menurut saya tuh faktor-faktor kegagalan itu bukan semata-mata kita udah menjual nih. Dalam proses internal kita pun kita butuh tuh yang namanya kita, yang mungkin orang bilang bagaimana saat internal kita harus perhatikan bahwa SDM itu adalah aset, bukan alat ya. Itu penting banget gitu. Jadi dalam menghadapi tantangannya itu ya Pak, jadi nggak cuma menjaga perihal pemasarannya aja nih teman-teman, tapi menjaga juga tentang lingkungannya, lingkungan SDM-nya. Betul. Gimana bisa menghasilkan skill atau output yang baik, terutama dalam hal pemasarannya. Iya betul, karena kalau menurut saya kita jangankan kita berbicara untuk memasarkan. Kalau apa yang mungkin kita lakukan secara internal, kita juga mempunyai kekuatan untuk menampilkan aura yang baik. Bagaimana orang datang sama kita, wah, dia datang ke tempat saya nih, ke resto saya. Orang tampilannya udah mungkin nggak semangat, nggak happy kayak kalian di kelas. Halo selamat pagi, ya kan? Semoga kalian selalu bahagia, gitu ya. Karena bahagia itu diciptakan bukan dicari. Ya. Ada jargon-jargon yang mungkin biasanya kita belajar dari hal yang mungkin membangkitkan semangat pagi itu untuk menampilkan aura yang baik dan positif gitu. Nah, pagi itu ke arah sore, ke arah malam, di mana kita produk kita jual dalam konsep bisnis saya tentunya ya. Sehingga mereka menjadikan aura yang positif buat konsumen yang datang. Jadi bukan semata-mata menurut saya adalah kita menjual produk yang enak, karena banyak sekali mungkin orang menjual produk yang enak. Tapi saat mereka mendapatkan
welcome drink yang baik, wajah kamu yang baik, membuat mereka juga merasa bahwa oh ini restoran oke nih. Ini belum mencicipi loh ya, belum. Nanti kalau udah mencicipi kan hanya berbeda lagi. Iya, menurut saya sih semuanya berkolaborasi ya. Tetapi memang ini menjadi greetingnya tuh harus oke, gitu. Ya. Nah Pak, terakhir nih Pak sebagai penutup, Ya. teknik atau mungkin pesan-pesan Bapak nih untuk para mahasiswa yang mungkin sedang mengejar dream jobnya mereka, mungkin dalam usaha, bisnis, barang, produk, atau misalnya jasa mereka, itu tips and trik pemasarannya gimana sih Pak? Oke, yang pertama itu kalau apa yang saya alami dan saya lakukan tentunya ya, bukan cuma teori ya. Pertama attitude. Bagaimana kamu membawa diri kamu dengan baik? Saya bilang, semua orang punya masalah. Semua orang punya tugas dan tanggung jawab. Semua orang mempunyai yang namanya target, betul nggak? Tetapi kalau kamu tidak bisa manage diri kamu dari sikap karakter kamu, yang bisa membedakan yang mana memang pekerjaan kamu, yang mana tanggung jawab kamu, yang mana memang effort yang harus kamu capai, kamu lupakan nih, nggak bisa membagi nih, repot. Nah, bagaimana apa yang jadi masalah kamu di rumah, jangan kamu bawa ke perusahaan dan pernah kamu bawa ke tempat pekerjaan. Saat kamu memang ada masalah, selalu kita bicara, semua pasti akan kita hadapi dengan baik. Tampilkan muka yang baik, tampilkan muka yang segar, tampilkan aura yang positif, sehingga apa yang menjadi target kamu ke depannya, apa yang berada di depan kamu tadi, ini adalah satu bentuk hal yang menurut saya adalah makanan. Sama seperti saya bilang, bagaimana seekor harimau menjadi raja hutan, ya kan? Iya dong. Wah, konsumen ini adalah makanan saya. Saya harus kuasain dia supaya dia makan, ya kan? Jangan sampai gagal hanya karena datang melihat kamu dari jauh udah kayaknya nggak menarik. Dari jauh udah kamu lihat, wah, selamat datang Pak, silakan duduk Pak, ya kan? Ada greeting yang oke, menjadikan orang tertarik. Pak, ini loh Pak, makanan yang mungkin Bapak, ini rekomendasi kami. Yang tanpa mereka bertanya kita tawarkan. Jangan dibalik. Makanan apa yang paling enak di sini? Jangan. Kita punya aura yang positif. Kita tahu produk kita. Ini loh Pak, yang paling laku. Orang penasaran tuh. Betul nggak? Di saat udah ada greeting yang baik, mereka akan tertarik. Walaupun mungkin saja dia nggak suka, nggak ada masalah itu. Yang penting posisinya kan ada satu hal yang kita tampilkan dulu. Nanti baru kita bicara bagaimana kualitasnya, Pak, bagaimana rasanya, gitu kan? Pak, bagaimana posisi rekomendasi saran Bapak terhadap apa yang mungkin kami sajikan, gitu kan? Ada hal yang mungkin dari start sampai finally harus ada rekomendasi. Syukur-syukur sih, Pak, kasih tutam ya, kasih 2 jempol misalnya gitu ya. Itu yang menurut saya menjadi satu bentuk yang mulut ke mulut nantinya. Itu. Jadi menjaga kualitas ya. Betul. Wah, seru banget nih teman-teman. Kita langsung ngebahas mengenai pemasaran dari pelaku bisnisnya langsung nih Pak Sutrisna ini. Nah Bapak, untuk sebagai penutup nih Pak, ada nggak sih kata-kata motivasi mungkin untuk teman-teman semua yang sedang menonton? Oke. Sederhana aja sih kata-kata saya, seperti yang saya katakan tadi dari awal, menjadi raja rimba, menjadi raja hutan. Kuasai attitude kamu akan menguasai orang lain. Itu aja. Wah, keren sekali teman-teman. Terima kasih ya Pak Sutrisna udah mau datang dan mau memberi kami pelajaran yang sangat inspiratif banget mengenai pemasaran. Oke, makasih. Untuk teman-teman semua, ingat, jangan pernah berhenti bermimpi dan terus belajar dalam menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Sampai jumpa di next episode Dream Job Dream You berikutnya. Bye.